Simulasi CAT, soal-soal tes tertulis seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kota, bagian 6 ini, merupakan kelanjutan dari simulasi sebelumnya. Ini hanya salah satu alternatif media pembelajaran dari berbagai media lainnya. Semoga bermanfaat. Soal nomor 51, Pancasila merupakan filosofis Groundslek yang berarti Pancasila, A. Sumber dari kehidupan berbangsa, B. Sumber undang-undang, C. Sumber keputusan, D. Sumber hukum, E. Sumber dari segala sumber hukum. Pembahasan soal nomor 51, Pancasila merupakan filosofis Groundslek yang berarti Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu sumber dari segala sumber hukum. Soal nomor 52, unsur-unsur berdirinya negara, secara konstitutif adalah A. Rakyat, penduduk, dan wilayah, B. Wilayah, pemerintah dan pengakuan secara de facto, C. Rakyat, pemerintah dan pengakuan secara de facto, D. Rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, E. Rakyat, warga negara dan pemerintah yang berdaulat. Pembahasan soal nomor 52, negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas, negara merupakan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Soal nomor 53, batik adalah hasil dari budaya lokal yang kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Hal ini menunjukkan peran dan fungsi keragaman budaya sebagai A. Daya tarik wisata, B. Sikap toleransi, C. Mendorong inovasi kebudayaan, D. Mengembangkan kebudayaan nasional, E. Meningkatkan pamor terhadap negara lain. Pembahasan soal nomor 53, batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Hal ini menunjukkan peran dan fungsi keragaman budaya dapat mengembangkan kebudayaan nasional. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu mengembangkan kebudayaan nasional. Soal nomor 54, alasan dilakukannya agresi militer II oleh Belanda adalah A. Menghancurkan negara Republik Indonesia, B. Membentuk negara serikat, C. Meningkatkan ekonomi Belanda melalui Indonesia, D. Ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi, E. Melindungi tentara sekutu yang ada di Indonesia. Pembahasan soal nomor 54, agresi militer II terjadi tanggal 19 Desember tahun 1948.
Belanda melakukan serangan militer terhadap Indonesia di Yogyakarta. Agresi militer 2 merupakan serangan lanjutan setelah sebelumnya terjadi agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus tahun 1947. Pada agresi militer 2, Belanda berhasil mengambil alih kota Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Agresi militer 2 terjadi karena Belanda pada dasarnya masih ingin menjajah Indonesia dan mereka melihat bahwa persetujuan Renville lebih menguntungkan pihak Indonesia. Oleh sebab itu, secara sepihak Belanda menyatakan tidak terikat kepada perjanjian Renville dan mengadakan agresi militer 2 dengan tujuan menguasai kembali wilayah Indonesia. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu ingin mengembalikan kekuasaan di Indonesia lagi. Soal nomor 55, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kehususan dan keragaman daerah, E. Kepentingan daerah dan nasional. Pembahasan soal nomor 55. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A Ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu kekhususan dan keragaman daerah. Soal nomor 56, berikut ini, adalah tujuan umum partai politik, kecuali A. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, B. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, C. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, E. Mengelola kekayaan bumi Indonesia. Pembahasan soal nomor 56, sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Tujuan umum partai politik mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak terdapat ketentuan bahwa tujuan umum partai politik mengelola kekayaan bumi Indonesia. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu mengelola kekayaan bumi Indonesia. Soal nomor 57, untuk meyakinkan pemilih,
peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu, untuk melaksanakan kampanye dalam bentuk sebagai berikut, kecuali a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, b. Pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, c. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, d. Rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, e. Unjuk rasa dan konvoi motor. Pembahasan soal nomor 57. Sesuai dengan pasal 275 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mengatur bahwa tidak ada bentuk kampanye berupa unjuk rasa dan konvoi motor. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu unjuk rasa dan konvoi motor. Soal nomor 58, pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat kecamatan, PPS membacakan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di desa kelurahan bersangkutan, dengan didahului membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisikan a. Surat suara di TPS yang bersangkutan, b. Lembar plano hasil penghitungan suara di TPS bersangkutan, c. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, d. Daftar hadir pemilih di TPS, e. Surat mandat saksi peserta pemilu yang hadir di TPS. Pembahasan soal nomor 58, sesuai dengan pasal 393 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Soal nomor 59, jumlah surat suara yang dicetak untuk masing-masing jenis pemilihan, sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah jumlah surat suara cadangan. Berapakah jumlah suara cadangan ini? A. 1% dari jumlah pemilih tetap, B. 1,5% dari jumlah pemilih tetap, C. 2% dari jumlah pemilih tetap, D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap, E. 3% dari jumlah pemilih tetap. Pembahasan soal nomor 59, sesuai dengan pasal 344 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu 2% dari jumlah pemilih tetap.
Soal nomor 60, berikut ini antara lain, termasuk ruang lingkup tugas anggota KPU Kabupaten Kota Divisi Teknis Penyelenggaraan, A. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara, B. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih, C. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih, D. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, E. Penanganan pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. Pembahasan soal nomor 60. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Divisi Teknis Penyelenggaraan, memiliki ruang lingkup tugas, pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu, pencalonan peserta pemilu dan pemilihan, pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan, pelaporan dana kampanye, dan penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini. Dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.